Indah melihat semua hal yang dilakoni orang-orang di kampung Kaduketuk, Desa Kanekes di Lebak, Banten ini. Kampung ini didiami oleh suku Baduy, tepatnya suku Baduy luar. Suku Baduy sendiri bukanlah suku terasing, tetapi suatu suku yang dengan sikap kebatinannya memilih untuk menjaga jarak dengan hiruk-pikuk kehidupan luar untuk tujuan menunaikan amanat leluhur, menjaga wasiat karuhun untuk selalu memelihara keseimbangan dan keharmonisan, baik dengan alam semesta maupun adat dan tradisi. Ya. Kita sedang ada di Baduy. Tahu dong, kalau kita berdua, saya dan Pak Supari berpetualang. Pasti ada sesuatu yang sedang kita tuju. Yes, ada UMKM keren di sini. Dan jujur saja, ini yang membuat pikiran saya dan Pak Supari dipenuhi rasa ingin tahu. Di sisi lain, UMKM adalah sebuah usaha yang syarat dengan perjuangan untuk menuju sebuah perubahan. Sementara, ada sebuah filosofi hidup yang dipegang erat oleh masyarakat Baduy, yaitu panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Artinya, serahkan semuanya pada alam dan Sang Pencipta. Biarkan semuanya berjalan apa adanya dan sebagaimana mestinya. Kontradiktifkah? Nah, ini menariknya. Bagaimana sebuah ekosistem usaha yang sedikit banyak harus bersentuhan dengan modernitas, tapi bisa selaras dengan kehidupan yang berbingkai adat serta tradisi yang kuat. Pak. Ada apa, Mas? Ular. Tenang, Mas Harto tenang, jangan bergerak. Dia lewat saja, nanti pergi sendiri. Ini lagi Pak Supari. Orang lagi kaget, panik. Loh. Pak Supari. Jangan, Pak. Aduh, berani banget Pak Supari. Ampun deh. Udah kayak pawang aja sih. Pak, kita udah ketemu ular, Pak. Udah muter-muter di hutan setengah jam. Bapak tahu nggak sih, Pak, alamatnya di mana? Mas Harto, di hutan itu nggak ada alamat. Nanti kita akan dituntun alam. Jalan aja, yuk. Pak Supari. Berjarak sekitar 127 km dari Jakarta, saya dan Pak Supari menempuhnya dengan waktu 3 jam lebih untuk bisa tiba di sini. Kami semakin didorong oleh rasa penasaran, ingin segera bertemu dengan UMKM yang keren itu. Oh iya, namanya Karya Helet Kanekes. Mereka memproduksi kain tenun gedokan Baduy. Seger, Mas. Pak, Ya. saya tuh senang sekali, Pak, bisa ada ke sini. Ini impian dari kecil loh, Pak. Oh ya? Selalu lihat berita, lihat gambar-gambar tentang Baduy, akhirnya bisa ngelihat.
Ini dilihat banyak sekali ini ya Pak ya, kayak pengrajin-pengrajin UKM-UKM kayak gitu ya? Iya Mas, UMKM di sini apa ya, unik ya. Ah, Karena hampir semua pelaku itu memegang teguh kearifan lokal Mas. Dari mulai ini tenun, ya, ya, ini warna-warnanya juga warna-warna alami. ya. Proses pembuatannya juga memerlukan waktu yang panjang. 1 kali 2 meter itu bisa 1 bulan. Waduh. Nah ini kan sesungguhnya sebuah nilai yang jika dikapitalisasi Mas, itu sangat besar sekali. Ya, ya. Maka sesungguhnya kalau tenun-tenun Baduy itu nilainya tinggi, mungkin di pasar mungkin juga bisa diperluas. Ada pengrajin-pengrajin yang mungkin spesifik di luar Iya, tahun iya, bisa iya. dibangun. Betul, gitu, betul Mas. sih Pak. Dan bukan cuma itu, mereka juga menyampaikan kearifan lokal mereka lewat karya-karya tenun ini sebenarnya. Betul, betul Mas. Makanya sebuah cerita itu penting Penting. ditempelkan dalam produk-produk Iya, yang sesungguhnya punya nilai Iya, iya. dalam prosesnya yang panjang tadi. Iya, menarik. Ternyata ya Pak, kalau kita lihat ya, model-model galeri toko-toko kecil tradisional kayak gini tuh malah punya ciri khas yang sangat berbeda sekali dengan galeri atau toko-toko lain di Iya, daerah lain ya. Mas, mereka tidak hanya sekedar mengejar rupiah, tidak sekedar mengejar omset yang tinggi, tapi sekali lagi tujuan mereka itu sustainability, keberlanjutan. Makanya Mas Sarto, ini kan sudah ratusan tahun, Iya. terus tumbuh. Iya. Sekalipun sekarang pandemi, coba lihat, mereka tumbuh dan bisa bertahan. Kita tuh sering salah kaprah bahwa kemajuan itu harus soal modern ya. Padahal kemajuan itu bisa juga salah satunya menjaga nilai-nilai yang sudah bertahan ratusan tahun itu juga sebuah kemajuan. Iya, nah di sana kan ada nilai orisinalitas yang mestinya menurut hemat saya itu dibangun untuk sebuah kemajuan. Jadi kalau nilai-nilai orisinalitas itu dikomunikasikan keluar Mas, dengan sebuah cerita yang heroik gitu dan bisa dibuktikan gitu, maka pasti UMKM kita yang seperti ini itu akan terus tumbuh. Ya ini tugas kita Pak, salah satunya. Mas Sarto, Ya Pak. kelihatannya ini nih alamat yang kita cari. Oh, ini Pak. Nah, ini Pak Amir, kenakan Mas Sarto. Kang Amir, salam kenal. Ini Mantri BRI, Mas Nova. Salam kenal Mas. Saya sama Mas Sarto sudah ke Kang Amir. Oke. Mau diajak Jadi apa ini? sekarang karena Bapak udah datang ke tempat saya, yuk kita sekarang ngeliat pengrajin tenun, ngeliat tukang celup, ngeliat apa yang ada di Baduy. Oke, ayo Mas Sarto. Ya, lanjut. Dengan sikap batinnya sebagai orang Baduy, Amir bin Salim sebagai pendiri karya Helet Kanekes menjadikan adat dan tradisi Baduy sebagai motivasi serta orientasi dalam usaha. Sebenarnya suku Baduy itu mereka nggak menutup diri kok. Buktinya kita diterima dengan baik sekali di sini. Dan kalau kita belajar tentang kearifan lokal, mereka memang sangat menjaga kearifan lokal itu. Nah, sekarang teman-teman suku Baduy juga tahu bahwa networking kerjasama dengan pihak luar jadi penting. Sehingga sekarang jejaring dan kerjasama dengan suku Baduy juga menjadi sebuah keharusan dan merupakan bagian dari inisiatif sosial mereka untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar. Ya, kain tenun Baduy dulu merupakan jenis kain yang dianggap sakral. Karena itu, dulu pembuatannya butuh ritual khusus. Dikerjakan pada waktu tertentu dan hanya perempuan Baduy terpilih yang sanggup menenunnya. Oleh masyarakat Baduy, kain tenun dianggap melambangkan keteguhan pada adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Begitu juga dengan pewarnaan kain tenun Baduy.
mereka masih menggunakan bahan-bahan alami yang diambil langsung dari lingkungan alam sekitarnya. Kita lihat pewarnaan alam ya Pak. Ini Pak. Mas Sarto, lagi. ini contoh-contoh warna alami. Ini dicelup gitu kan? Iya, dicelup tuh seperti itu nyelupnya. Oh, Dibolak-balik. Ini masih basah, tapi sudah bagus, elegan. Iya. Kalau kering Lebih jering lagi, lebih bagus lagi. Kering lebih jering. bagus lagi. Karena ininya kalau kering lurus gitu Pak. Lurus nanti ada proses ini lurus. Ini hitungannya berapa meter ini? Oh, untuk 1 meter kain. Ini segini. Nah. Coba. ini di kulit Daun tarum. nggak sulit Pak cari daunnya. Memang sulit, tapi kalau kita udah tahu kita bikin dibudidayakan di kebun. Oh, dibudidayakan ya. Awalnya kita ketemu di pinggir jalan, Pak. Nah, setelah itu ada buahnya, baru dibudidayakan kita bikin kebun. Ini yang namanya prinsip kearifan. Sumber utama pewarna alaminya diambil dari tumbuhan dan mikroorganisme yang mudah terurai dan ramah lingkungan. Lihat deh, caranya sih bisa terlihat sederhana dengan perlengkapan seadanya. Tapi jangan salah, proses pewarnaan benang-benang ini sepertinya menuntut kesabaran yang tinggi. Kang, jadi ini semua bahan-bahan pewarna alam ya? Iya, betul, warna aja? alam. Ini namanya tarum ya, daun tarum itu untuk menghasilkan warna biru. Itu daun tarum namanya. Terus kalau ini putri malu. Kalau di sini mah genggiran kalau bahasa Baduy mah ya. Yang diinjek itu, nutup itu? Ya, yang di ini mah yang di pinggir kali itu yang gede-gede itu. Kalau kuning jadi kalau kering jadi kuning Mas. Nah, ini emang warnanya kuning, Pak. Ini untuk warna kuning, putri malu ya. Kalau ini kulit mahoni. Kalau mahoni ini untuk warna coklat. Untuk warna coklat. Jadi ada biru, ada kuning, ada warna Hampir coklat. semua warna-warna sebenarnya bisa dihasilkan dari dari alam. tumbuhan alam ya. Tumbuhan Betul, alam. betul. Menarik Kita ya. beberapa warna gitu. Menarik. Ini tadi kita sudah melihat proses ya. Untuk menjadi tenun kain 1 kali 2 meter itu waktunya 1 bulan Mas. Berarti memerlukan proses yang panjang. Iya. Dengan menggunakan warna-warna alami. Iya. Sementara ada pilihan lain menggunakan warna sintetis. Tapi masyarakat Baduy begitu teguhnya mempertahankan kearifan lokal. Kang Amir, Iya, Pak, siap. kok sampai dengan hari ini masyarakat bisa mempertahankan kearifan lokal seperti ini? Bagaimana ceritanya? Karena kita sangat cinta ke alam, Pak. Nah, jadi kita cinta ke alam, merawat alam. Jadi semua yang berkaitan dengan alam tidak boleh mencemari lingkungan yang ada di sini, Pak. Kenapa kita memakai pewarna alam? Karena pewarna alam itu sangat bersahabat dengan alam, karena namanya juga alam, Pak. Gitu. Kalau sintetis, setahu kita ya, kita celup limbahnya merusak alam. Kalau ini mah menyerap dengan alam, gitu, Pak. Makanya ada filosofi kita warna hitam, biru, sama putih. Putih melambangkan kesucian diri kita, hitam warna kesederhana, biru menggambarkan kelestarian alam kita. Jadi kita punya warna 3. Dalam ya Pak? Ya. Oh ini biru nih kita nih. Biru hitam itu khas Baduy luar, nanti hitam, putih, warna Baduy dalam. Gitu. Pemberdayaan UMKM seperti di Baduy ini butuh peran nyata kita semua. Seperti yang dilakukan oleh Mantri BRI dengan melakukan pendampingan contohnya. Keunikannya warga di sini itu punya keahlian yang turun-temurun itu dari tenunnya sendiri, hasilnya bagus, dan untuk produksinya itu mereka tidak menggunakan barang-barang misalkan dari pewarnaan itu ilmiah ya. Nah, mereka menggunakan bahan-bahannya itu dari alam. Nah, kalau misalkan saran saya sih untuk mempertahankan dia bisa produksi menggunakan bahan alami, ya itu dia jangan sampai ya mengambil bahannya tanpa
tidak melakukan istilahnya itu seperti reboisasi ya, penanaman ulang agar bahannya tetap terjaga, tumbuhannya tetap ada. Dan kalau misalkan setiap hari diambil, kita tidak menanam kembali, suatu saat kan nanti bahannya itu semakin berkurang ya, semakin sedikit ya, seperti itu. Saya dan Pak Supari masih akan mencari tahu lebih jauh tentang identitas karya kain tenun Baduy yang tidak pernah meninggalkan tradisi dan bagaimana cara mereka menjaga prinsip integritas. Jangan kemana-mana. Nilai-nilai yang telah mengakar pada masyarakat harus mampu digali dan dioptimalkan. Tidak mudah memang menggali potensinya. Butuh upaya dan energi lebih. Amir bin Salam tidak bisa bergerak sendirian. Tapi untungnya ada Mantri BRI yang senantiasa siap memberi dukungan dan menemani proses yang dilakoni oleh para pelaku UMKM untuk bisa terus produktif. Seperti di Baduy ini. Lihat, mereka sudah seperti sahabat kan? Kamu udah berapa tahun ngerjain seperti ini? Kurang lebihnya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Berarti diajarin sama Diajarin sama orang tua. sama orang tua. Sekarang diajarin Sekarang juga ngajarin anak, bukan Ngajarin anak, Pak. Iya. Turun-temurun. Iya, soalnya Penerusnya banyak sudah ya ke depan. Banyak karena usia dini kita udah mulai dikenali, belum Iya. bisa nanun udah dikenali. Iya. Pak Amir, ini kan 2 kali 1 kali 2. 1 kali 2 ya, butuh waktu 1 bulan. Berarti kan ada isu kapasitas produksi ya Mas Harta ya, iya kan? Iya. Apalagi tadi saya lihat wisatawan juga udah mulai banyak gitu ya. Ada permintaan yang besar, kemudian kapasitasnya terbatas karena saya yakin pasti kan dengan keteguhan, komitmen masyarakat Baduy yang selalu melestarikan alam, lingkungan dan juga budaya itu kan kuat banget. Iya. Gimana Pak Amir mengkompromikan antara kapasitas produksi yang terbatas dengan pelanggan yang banyak gitu. nggak kejar-kejaran gitu. Pelanggan minta sekian seminggu masih jadi gitu gimana? Pak? Betul, Pak? Iya. Jadi kita tuh nyiasatinya gini, sebelum ada permintaan kita produksi jalan terus. Terus kalau ada permintaan dari konsumen, kita semampu kita aja Pak. Kalau misalnya konsumen mau 15 hari jadi misalnya, kalau kita sanggup ya kerjain, kalau kita nggak sanggup ya mungkin dia yang mundur lagi Pak, nyesuaiin kita. Karena kita kan banyak banyak panrangan yang di sini kan. Jangankan ini kerja udah sebulan 1 lembar, terus belum lagi waktu lain gitu, kepake lain. Jadi yang harus menyesuaikan tuh konsumen sendiri gitu, harus saling. Jadi ketika ada orderan banyak misalnya dengan waktu 15 hari misalnya, kita mundur minta waktu 1 bulan lah gitu. Kalau Gitu. diperluas gitu kerjasamanya atau pemberdayaannya dengan masyarakat di sini ada berapa? Barangkali bisa diperbanyak gitu. Nah, sementara sekarang kan di awal memang agak sulit ya Pak. Tapi sekarang karena kita juga ngelihat pasar ya, potensi pasarnya udah luar biasa gitu ya. Jadi kita udah ngejaring ke pengrajin itu udah banyak Pak. Sekitar sekarang tuh udah nyampe 600 pengrajin tenun 600 ya. pengrajin. 600 pengrajin tenun. Dengan kualitas yang sama ya? Dengan kualitas yang sama Pak. Makanya kita lagi jor-joran Pak, meningkatkan kualitas. Barang yang tadinya kualitasnya kurang bagus ingin lebih bagus gitu Pak. Jadi kita sekarang lagi ngejar kualitas Pak. Berarti sebenarnya justru nggak ada kompromi terhadap proses yang pendek. Tetap harus sesuai dengan proses yang seasli-aslinya seperti itu. Iya, kita nggak bisa dirubah Pak. Kalau ekonomi boleh kita rubah, tapi kalau tatanan sehari-hari kita, karena kita terpacu dengan adat, kita harus mempertahankan adat istiadat yang ada di sini. Tapi penasaran, ada yang hilang nggak? Maksudnya ada nggak bagian dari budaya yang hilang sekarang?
sementara sekarang sih nggak ada. Hampir semuanya dari Hampir semua ratusan kita tahun utuh kita. sampai sekarang. Wih, nggak ada satu. Cuma karena pun. gini kan kita prinsip mempertahankan tenun ini kan kita kan awal motif nggak banyak ya, sampai kreasi motif segi banyak yang kelihatan. Tapi kita pakemnya ada. Dan pakem kita ada yang pacokannya, wah motif ini harus ada gitu. Walaupun di garis apapun motif ini tetap dipertahankan gitu. Makanya jadi kita ini punya 20 motif tenun Baduy Pak. Dari 3 motif keturunannya jadi 20 motif Baduy yang dihakikan oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi udah ada hakinya gitu. Jadi ini tenun Baduy loh gitu yang udah dihakikan. Melihat semangat Amir bin Salam yang tak pernah surut membangun karya Heuleut Kannekes, tak heran apabila Mantri BRI juga merasa perlu melakukan pelayanan dan pendampingannya secara maksimal. Kehadiran Mantri membuat banyak masyarakat dan pelaku UMKM tak lagi merasa sendirian memperjuangkan tujuannya. Untuk saat ini kita sudah melakukan banyak ya, salah satunya dengan pengadaan QRIS BRI untuk mempermudah transaksi dari hasil penjualan. Dan untuk saat ini karya Heuleut ini kita sudah daftarkan di klasterku hidupku. Nah, di situ adalah suatu wadah untuk para pelaku usaha, klaster usaha. Adapun nanti ke depannya kita bantu dalam sisi pemberdayaan seperti itu. Amir bin Salam sadar betul dengan tata aturan adat. Faedah nyata yang menjadi tujuannya adalah bagaimana agar kekayaan lokal, dalam hal ini kain tenun Gedhogan Baduy, bisa dikenal lebih luas, sambil tetap menjaga kelestariannya. Hal ini tentu butuh kesepakatan dan kesungguhan secara kolektif, mulai dari pemangku adat hingga masyarakat yang menjadi anggota ekosistemnya. Bagi kami kalau yang untuk UMKM ke depan ya pasti lebih tumbuh. Tapi kalau yang adat sisi adat yang melanggar yang itu tetap harus dijalankan. Soalnya kalau yang biarpun sehebatnya tadi negara maju, negara berkembang, negara bahan dibangun, tetap sehebat adat sisi adat itu harus dijaga, harus dilestarikan. Soalnya kalau yang nanti kalau yang tidak menjaga alam, tidak menjaga kelestarian lingkungan, itu khawatiran kalau yang sudah semuanya dibebaskan, nanti kebebasan. Hari ini kami belajar dari karya Heuleut Kannekes tentang bagaimana mereka berhasil mengambil jalan tengah mengejar kemajuan tanpa mengusik tatanan tradisi. Petualangan demi petualangan telah kami lalui. Kami menjadi saksi betapa usaha mikro bisa menjadi garda depan perekonomian. Bergeraklah terus UMKM di atas bentang jalinan kuat keindonesiaan. Teruslah lestari untuk kesejahteraan yang bestari.